akan mempresentasikan tugas 2 dalam bentuk video. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Helena Alessandra Hendrik dengan NIM 22410062, Universitas Kristen Artawacana, mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah, di bawah dosen pengampu Ibu Juliet Genoveva Jaratari, SEMM. Yang pertama, berdasarkan data di samping, saya ingin memprediksi pendapatan tahun 2023 menggunakan teknik Simple Moving Average. Misalnya dalam hal ini dipilih data 5 tahun terakhir, yaitu 2018 sampai dengan 2022 sebagai periode ramalan yang akan dihitung rata-rata pendapatannya. Maka prediksi pendapatan tahun 2023 sama dengan total pendapatan tahun 2018 sampai 2022 dibagi 5. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan teknik Simple Moving Average, pendapatan tahun 2023 diprediksi sebesar 9.399.459.045.969,00. Yang kedua, dengan teknik exponential smoothing, kita dapat memberikan bobot lebih besar terhadap data terakhir. Misalnya untuk pendapatan terakhir tahun 2022 diberi bobot 40%, sedangkan untuk pendapatan 4 tahun sebelumnya, yaitu 2018 sampai 2021 diberi bobot 60%. Dengan demikian, prediksi pendapatan tahun 2023 adalah 0,4 dikali pendapatan tahun 2022 tambah 0,6 dikali total pendapatan 2018 sampai 2021, sehingga hasilnya 9.252.262.042.341 rupiah. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan perubahan pendapatan per tahun dari 2018 sampai dengan 2022, maka prediksi pendapatan tahun 2023 dengan menggunakan teknik Transformation Moving Average adalah prediksi pendapatan tahun 2023 sama dengan pendapatan tahun 2022 ditambah rata-rata delta pendapatan. Hasilnya 10.659.568.762.611,7 rupiah. Yang keempat, berdasarkan data di atas, saya ingin memprediksi pendapatan tahun 2023 menggunakan teknik regresi dengan model ekonometrika. Prediksi pendapatan tahun 2023 sama dengan pendapatan tahun 2022 ditambah jumlah penduduk tahun 2022 ditambah inflasi tahun 2022 ditambah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditambah pendapatan per kapita. Hasilnya 9.995.641.745.466 rupiah. Berdasarkan hasil prediksi dari keempat teknik tersebut, menurut saya teknik exponential smoothing yang paling akurat, karena teknik exponential smoothing memberikan bobot yang berbeda untuk periode yang berbeda. Misalnya kita memberikan bobot 40% terhadap data terakhir, sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya diberi bobot 60%. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan prediksi pendapatan di Sumatera Selatan. Yang pertama, faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan harga komoditas. Yang kedua, faktor kebijakan seperti perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat, dan kebijakan pemerintah daerah. Yang ketiga, faktor lainnya seperti bencana alam, ketidakstabilan politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, saran dan rekomendasi. Pemerintah Sumatera Selatan perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menetapkan asumsi anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, melakukan analisis dan perkiraan yang cermat. Yang kedua, membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan melakukan langkah-langkah yang tepat, pemerintah Sumatera Selatan dapat meminimalisasi penyimpangan prediksi pendapatan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.